kie umainyong. Cerita berfokus kepada seorang penari lengger bernama Juno. Bagi yang belum tahu, jadi menurut Wikipedia, tari lengger adalah kesenian asli Banyumas berupa tari tradisional yang dimainkan oleh 2-4 orang pria serupa wanita yang didandani dengan pakaian yang khas. Nah, di sini Juno ingin menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya dari mulai kecil hingga sekarang. Diundang nama make karo bapane. No, Juno. No. Saat masa kecilnya, Juno terbiasa hidup mandiri. Untuk membeli barang yang diinginkannya, Juno harus mencari jangkrik dan kemudian menjualnya sebagai sate. Sejak kecil itu juga, dia sudah tertarik dengan tari lengger. Dia sering mengintip sanggar tari lengger di desa itu. Tapi tiba-tiba di sini, dia ketahuan oleh pemilik sanggar itu. Dan si mbah ini kemudian menanyakan nama si Juno, lalu memperkenalkannya apa itu tari lengger. Lengger kuwi saka tembung leng. Leng kuwi bolongan. Lon. Bolongane urip. Ger saka tembung jengger. Perlambang lananging jagat. Juno sudah terbiasa ditinggalkan oleh bapaknya yang bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi pada hari itu, bapaknya bilang kalau dia akan pergi kerja dan gak tahu kapan pulangnya. Juno pun sendirian di rumah. Dan kita bisa lihat di sini kalau dari kecil, Juno sudah menunjukkan sifat-sifat yang cenderung feminin. Pada sore harinya, Juno sudah masak makan sore untuk bapaknya. Tapi ternyata bapaknya gak pulang di hari itu. Besoknya, Juno pun pergi ke rumahnya si mbah pemilik sanggar dan minta diajarin tari lengger. Setelah latihan, kebetulan istrinya si mbah ternyata sedang selingkuh sama pembantunya sendiri. Setelah selingkuh, kebetulan si mbah lagi duduk di depan kamar. Ketahuan deh. Si mbah lalu nyuruh pembantunya untuk tiduran dulu karena dia mau mijitin. Dan Musing belakrak tekan. besok paginya, tantenya Juno datang buat menjemput Juno. Karena sebentar lagi polisi akan datang buat nyelidikin kasus pembunuhan kemarin. Jadi lebih baik Juno tinggal sama tantenya daripada di sini kena masalah. Awake nyong hasrat. Serba pengen ngerti apa bae. Hasrat gue sing gerakna awake nyong. Ora ana batesan. Ngintip sekang bolongan cilik tekan bolongan gede. Juno pun kini tinggal dengan tantenya. Entah kenapa, sekarang dia punya kemampuan spesial, yaitu bisa ngecek kapan seekor ayam akan bertelur. Caranya adalah dengan ngorek pantat ayam itu. Kemampuannya Juno ini pun terkenal di kalangan warga sekitar. Jadi para warga sering minta bantuan Juno. Juno pun akhirnya jadi jarang belajar dan jadi malas sekolah. Makanya tantenya mulai ngelarang Juno ngecek-ngecekin ayam lagi. Dan dia akan dihukum kalau masih bandel dengan ditusuk pakai jarum jarinya. Di sekolah pun Juno sering ketiduran. Guru-guru di sana sangat benci sama dia dan sering menghukum dia nulis pakai mulut. Kecuali satu guru, yaitu guru perempuan ini yang merupakan guru menari di sekolah tersebut. Saat latihan tim tari sekolahnya itu, karena Juno datang terlambat, dia jadinya latihan khusus berdua sama gurunya itu. Ukil-ukil mendek. Di tengah latihan itu, tiba-tiba Juno sangat penasaran gimana rasanya megang buah melon. Dan si ibu pun nyuruh Juno untuk megang punyanya. Sialnya, mereka berdua keciduk oleh warga sekitar. Dan si ibu pun diarak oleh warga sekitar karena dianggap memaksa muridnya untuk berbuat mesum. Juno pun dikeluarkan dari sekolah. Dan tantenya pun udah gak sanggup ngurus dia. Jadi Juno akhirnya diserahkan ke kakeknya yang merupakan tukang jahit.
Juno lalu tumbuh menjadi remaja bersama kakeknya itu. Dia kini bekerja sebagai tukang jahit juga. Suatu hari, seorang petinju yang ingin menikah datang untuk membuat baju pernikahannya. Juno pun ngukur badannya si petinju. Setelah baju si petinju udah jadi, Juno pun nganterin ke rumahnya si petinju. Di sana, rumahnya ternyata adalah gym. Si petinju pun minta tolong diajarin cara pakai baju pengantinnya. Tiba-tiba, datanglah bos gangster yang ngancam si petinju. Bosnya ini ingin agar di pertandingan selanjutnya, si petinju harus menang. Karena si bos udah bertaruh besar kepadanya. Tapi dia nggak kunjung menang. Juno pun ngajarin si petinju cara pakai baju pengantin Jawa ini. Dan si petinju juga mau diajarin gimana cara pakein baju pengantin untuk calon istrinya nanti. Juno pun mencontohkannya. Tapi saat ingin memasangkan peniti, si petinju nggak sengaja nusuk kulitnya Juno. Sejak saat itu, mereka pun jadi teman dekat. Ya, teman tapi mesra lah. Juno nemenin si petinju latihan setiap harinya. Sampai malam pertandingan pun tiba. Setelah pertandingan ini, kalau menang, si petinju mau langsung ke rumah calon istrinya untuk lamaran. Tapi ternyata si petinju dibantai habis. Setelah pertandingan, karena menurut si preman tubuh si petinju udah nggak berguna, mereka berencana mau jual ginjalnya aja. Di rumah, si kakek sepertinya sedang sekarat. Pakde. Sementara itu, kita diperlihatkan kalau akhirnya si petinju diambil ginjalnya oleh geng preman tadi. Dan Juno akhirnya kembali merantau sendiri, karena udah gak punya siapa-siapa di sana. Di mobil bak, ada ibu-ibu yang nawarin Juno jadi tukang jahit di sanggar lenggernya. Karena ngelihat Juno bawa-bawa mesin jahit. Akhirnya Juno menjadi penjahit di sana, dan dia juga sekalian ikut latihan jadi penari lengger. Di sini bisa kita lihat kalau Juno semakin menunjukkan kepribadiannya yang feminin. Di daerah itu kebetulan sedang ada pemilihan kepala daerah. Calon bupati petahana di sana ternyata pakai dukun, dan dukunnya mensyaratkan kalau mau menang pemilihan harus berhubungan seksual dengan orang yang rumahnya berjarak 20 bambu kuning dari Tugu Desa ke gunung. Dan setelah diukur, ternyata pas banget kosannya Juno. Juno lalu dibawa ke rumahnya bupati daerah itu. Dan dia pun dipaksa untuk berhubungan seksual dengan si bupati sambil dibaca-bacain mantra sama dukun di sana. Kalau nggak mau, Juno dan orang-orang di sanggar lenggernya harus pergi dari kampung itu. Leng-leng pandulu rasa Tapi Juno pun menolak dan segera pergi dari sana. Di rumah, si ibu pemilik sanggar marah-marah ke Juno karena Juno bikin mereka diusir. Si ibu pun nyuruh Juno besok minta maaf ke bupati dan ngikutin apa maunya. Keesokan harinya di kantor bupati, sanggar lenggernya Juno diundang untuk tampil bersama dengan kesenian khas daerah lainnya di acara kampanyenya si bupati. Di sana, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak penari reok. Juno dengan baik hati memasangkannya peniti. Dan sepertinya si bapak-bapak suka sama Juno. Di sini terlihat kalau Juno diincar sama Pak Bupati. Pulang dari sana, Juno kemudian menghampiri si bapak-bapak tadi. Kayaknya Juno juga suka. Di rumahnya si bapak-bapak, Juno kemudian memasakkan makanan. Dan sorenya, mereka makan bersama. Di kantor bupati, ternyata si bupati udah tahu kalau Juno jalan sama si bapak-bapak penari reok tadi. Dia dapat info itu dari anak buahnya yang memata-matai. Dia pun cemburu karena info itu. Besoknya di kosan Juno, ia mencoba melukai dirinya sendiri dengan menusukkan jarinya ke mesin jahit. Tapi tiba-tiba bapak-bapak kemarin datang dan mencegahnya. Kamu tidak boleh menyakiti tubuh halusmu. Buatkan aku sarung Arjuno, Restar dan Kampuh.
Di rumahnya si bapak-bapak, Juno pun membuatkan kain yang diminta, dan mereka tidur bersama. Kembali lagi ke kantor bupati. Sekarang mereka lagi kena masalah, karena para warga menginginkan agar sanggar lenggernya Juno diusir karena dianggap merusak moral anak-anak muda. Tapi si bupati malah tertangkap kamera memegang tangannya Juno di depan publik. Dan skandal itu membuat citra si bupati menjadi jelek. Kini Juno dan si bapak-bapak udah jadian. Si bapak lalu ngadain pesta buat merayakan jadiannya itu. Pagi-pagi, si bupati pun berencana untuk mengusir sanggar lenggernya Juno demi agar didukung oleh rakyatnya. Di sanggar itu, si bapak, Juno, dan teman-temannya melarikan diri. Karena nggak ada kerjaan lagi di sana, Juno pun kembali merantau dan berpisah dengan si bapak-bapak. Film pun selesai. Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dari film ini? Coba tulis di kolom komentar ya.